dan Ina. Terima kasih. Kata buat mural kami. Indah, kece, keren. First impression lihat mural dari kelas 9 apa? Yang itu loh. Yang ada bagian barat sama bagian timur. Pemilihan warnanya bagus, udah cerah. Tapi tinggal pemilihan objeknya aja. Kalau mau satu Indonesia ya satu Indonesia. Kan tadi masih cenderung Bali kan. Tapi overall udah memperbaiki konsepnya aja. Ya. Semangat. 3 kata buat mural kami. Bagus, kreatif, estetik. Terima kasih. Beri 3 kata untuk mural kami. Kreatif, bagus, apalagi dari Megalodon. Terima kasih. Kata buat mural kami. Bagus, keren, kece. 3 kata buat mural kami. Cerah, bagus, estetik. 3 kata buat mural kami. Keren banget. Kurang sebelah. 3 kata buat mural kami. Keren banget, nget. Kata buat mural kami. Bagus, indah, mantap. Terima kasih. 3 kata buat mural kami. Bagus, indah, anjay. Anjay. 3 kata buat mural kami. Cantik, bagus, indah, dan menarik. Anjay. 3 kata buat mural kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dengan Aulia Puspita Dewi dan saya Zaratul Sita Aulia akan mewawancarai narasumber kami yaitu Bapak Zulfikar Maulana untuk tugas seni budaya yaitu mural. Oke. Yang pertama yaitu bagaimana menurut Pak Zul mengenai mural dengan kecocokan tema dengan mural yang sudah kami buat. Tema kalian adalah Kearifan kearifan lokal. lokal. Kalau saya lihat nanti dari jelas memang ya, karena saya tidak menyaksikan secara keseluruhan penilaiannya sudah sesuai, sudah bagus. Mungkin hanya perlu ornamen atau mungkin tambahan dari intinya akan lebih mengena ke kearifan lokal itu tadi. Mungkin seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Itu mungkin ada sedikit saran dari Pak Zul untuk ornamen atau yang bisa ditambahkan di mural kami tadi. Itu tadi. Apa yang mungkin kurang itu tadi adalah menjurus ke temanya, kearifan lokalnya. Arifan lokal itu kan artinya yang mendarah daging ataupun yang ada di sekitar kita. Jadi kalau bisa yang tidak terlalu jauh dari kita ya, mungkin di sekitar kita lebih mengena. Apalagi kan sekarang sekolah kita, kemudian nanti siswa baru juga ada yang namanya dari jalur zonasi kan. Jadi yang dekat-dekat akan lebih pribadi, lebih enak gitu, kan semuanya tahu. Itu aja mungkin. Berarti intinya itu kita bisa mencakup gambaran dari seni mural kita itu yang ada di seni belakang kita lokal saja. saja. Jadi tidak terlalu luas, jadi semuanya paham. Dengan budaya-budaya lokal mungkin bisa dibawa dari Tegal Desa ataupun mungkin Kirab Desa dan kawan-kawannya mungkin bisa. Yang lebih dipersempit lagi gitu aja temanya. Nah, kalau menurut Pak Zul sendiri, manfaat dari adanya pembelajaran di luar kelas dengan materi mural yang bertemakan kearifan lokal itu apa? Ya, pembelajaran yang ada di luar kelas itu sebenarnya sudah baik, ya kan? Jadi setiap pembelajaran itu mungkin ada yang dalam kelas, ada yang di luar kelas. Kalau di dalam kelas itu lebih banyak kepada teori. Nah, di luar kelas itu ada baiknya apa? Yaitu baiknya berupa prakteknya. Jadi siswa itu bukan hanya sekedar teori. Ya, jadi mungkin kalian di teorinya itu berupa mural, ya kan? Di teorinya berupa mural, berupa misalnya materi untuk menggambar dan kawan-kawannya. Ketika sudah dipraktekkan, kalian itu bukan hanya sekedar membayangkan, oh ternyata ini nanti harusnya seperti ini. Kalau cuma itu kan hanya imajinasi, hanya imajiner. Tapi ketika sudah dipraktekkan langsung ke muralnya, berarti kan kalian sudah melakukan itu sendiri. Apalagi itu adalah proyek yang memang kalian buat sendiri. Berarti kalian sudah paham bagaimana caranya, mulai dari melakukan plumber, kemudian membuat sketsanya, kemudian sampai menghiasnya, sampai jadi. Nah, itu yang
saya rasa manfaat paling besar pembelajaran di luar kelas berupa prakteknya itu tadi, yaitu pembuatan mural. Jadi ini dari Pak Zulfi kan selaku guru di sini juga sangat merekomendasi untuk kita pembelajaran di luar kelas agar kita juga dapat mempraktekkan apa yang disampaikan dari guru kita tersebut tadi. Iya, sebenarnya ini salah satu teknik pembelajaran ya kalau kalian nanti kuliah di perguruan tinggi yang masuk ke perguruan, ya kan. Teknik pembelajaran di luar kelas ataupun praktek itu intinya praktek ya, intinya itu memang penting. Jadi kita mempelajarinya bukan cuma teori itu tadi, bukan cuma mata pelajaran sini, semua mata pelajaran pun harusnya bisa melakukan praktek itu tadi. Ya. Yang penting apa? Kalian paham akan stepnya, kemudian kalian kerjakan sendiri dan hasilnya juga kalian yang bersemangat. Baik, terima kasih ya Pak atas waktu untuk membantu kami dalam mengerjakan tugas podcast seni budaya. Semoga sukses di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 yang bernama saya Alif Doilmi dari kelas 9 nomor absen 3 dan rekan saya. Dan saya Aulia Puspita Dewi, absen 7. Di sini kita akan melakukan podcast ya. Iya, kita akan membahas mural yang bertemakan kearifan lokal. Yang pastinya kita akan mendatangkan narasumber kita yang sangat istimewa sekali. Wah, siapa itu Kak? Yang pastinya ini dari guru mata pelajaran kimia sih. Oh, Bu Novi pasti. Ya, betul. Baik, kita langsung datangkan ini dia, Bu Novi. Halo, selamat siang Bu Novi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua. Iya. Baik Bu, di podcast kali ini kita mau bertanya sama Bu Novi mengenai mural kita. First impression dari Bu Novi setelah melihat mural. Keseluruhan dari pesertanya itu sudah bagus-bagus, hampir sesuai dengan temanya semuanya. Terutama dari kelas kalian ya. Ya betul Ya, Ibu. yang itu kalau nggak salah tentang ini kearifan lokal di Bali. Ya betul Ya, Bu. Nah, Untuk fun fact-nya itu kita tuh bukan di Bali saja Bu, namun tuh dari seluruh Indonesia. Namun kita mengambil penonjolan ya ikonik atau identitas dari beberapa daerah yang ada di Indonesia Bu. Dan yang sisi barat itu sangat beragam sekali karena kan memang terkenal dengan batik Bu. Jadi di sebelah barat itu kan ada batik Megamendung kan Bu. kalau di sebelah timurnya Itu kan Bali. ya. Terus Untuk yang setelah barat, Bali itu kita sangat beragam, mulai dari Kota Gresik, terus yang ada di Jawa, habis itu ada yang di Sumatera. Yang di Sumatera kan pasti Ibu melihat ada jam gadang kan? Ya, bisa ditampilkan. bisa. Jelas ya. Seperti itu ya teman-teman, karena kan memang jam gadang ini bisa dibilang jam ikonik dari kota Sumatera, Iya. daerah Sumatera lah seperti itu. Jadi diambil dari mulai timur Sampai ke barat. Indonesia. diambil satu persatu ikonnya ya. Yes, betul Ibu. Nah, terus ada kalau nggak salah ada ini ya nasi kuning kan? Ya betul Ibu. Oh. Itu bukan bener nasi kuning, namun kita buatkan tumpeng. Soalnya kan tumpeng kan memang mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu loh Bu, di per setiap daerah. Namun kita mengambil dari daerah Jawa karena kan pasti kita sering jumpai lah untuk mengenai tumpeng. Itu pasti setiap perayaan itu pasti ada, seperti mulai dari tradisi Keleman yaitu bersih desa, terus tasyakuran dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu Ibu. Sama kita mau mengetahui pendapat Ibu. Kan ini kearifan lokal kan pasti banyak Bu ya. Iya. Menurut Ibu cocok gak dengan temanya? Berapa persen 1 sampai 10? Ya dari yang ada sepertinya kalau dari rate 1 sampai 10 saya kasih 9 ya. Wah, 9 ya guys ya.
Itu karena apa ya Bu? Soalnya kan pasti teman-teman itu pada kepo. Kok bisa sih Kok bisa dapat? dapat 9? Ya Tinggi betul. banget kan, Kok tinggi Bu? banget gitu loh. Iya. Lihat dari yang tertuang di situ ada icon-iconnya, mulai dari timur sampai barat. Yes, Ada betul. gadang, ada tari Bali, ada tumpeng, semuanya mewakili setiap daerah. Iya betul. Sama kota Gresik juga ada loh Bu. Oh iya. Iya. Soalnya kan tidak lupa dengan damar kurungnya. Memang damar kurung. Sebenarnya ada kalau mau menggali lebih banyak dari Kabupaten Gresik, di situ kan ada makanan khasnya budak. Ya betul Ibu. Iya. Sama ada lagi nasi kerabu. Ya, kan betul. makanan tradisionalnya. Bisa ditambahkan nantinya. Iya. Memang Khas dari damar kurung sendiri apa? kalau menurut kami itu damar kurung itu setiap sisinya tuh menceritakan suatu kejadian atau sebuah gambaran gitu Bu. Fungsi dari mural ini kedepannya untuk SMA Kedamaian itu apa sih Bu? Kayak yang diharapkan gitu. Kan pasti sudah kita tahu untuk fungsinya itu bisa menambah estetika yang ada di SMA Negeri 1 Kedamaian ini biar menjadi sebuah pemandangan atau bisa dilihat untuk menambah Semangat belajar. dan khasnya gitu loh Bu, Iya. yang beda dari yang lain gitu. Selain itu, utamanya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya pastinya. Karena kalian berasal tidak hanya dari Kabupaten Gresik saja, Ya pastinya kan? gitu. Iya. Jadi Iya. bisa meningkatkan kerjasama Ya antar betul itu. siswa. Ya. Karena pada saat ini kan banyak sekali tawuran Iya. yang terjadi. Nah, Ya. mungkin karena adanya perselisihan, diharapkan untuk muralnya ini bisa memberikan motivasi belajar dan saling mendukung antar siswa, tidak hanya saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Jadi mural ini bisa meningkatkan solidaritas Dan baru. juga- Nah, Ya, itu dia. Itu yang paling penting kan ya. Ya Iya. betul Ibu. Soalnya kan Soalnya kan emang kita juga udah mau pisah ya kan, Ya. cuma kelas 10 aja. kelas 10 aja, kelas 11 itu udah rolling gitu Bu. Jadi Iya. pengingat Pengingat. Iya, biar Karena kan rasa setiap kebersamaan dalam kebersamaan pembuatannya kita, juga. kan setiap goresan kelas itu mempunyai cerita sendiri gitu Ya, loh Bu. betul sekali. Betul sekali. Selanjutnya ini kita mau tanya Ibu. Kan Ibu pasti melihat seluruh mural yang ada di Semanike ini kan Bu. Kan bukan hanya kelas 10-9 aja. Menurut Ibu ini tekniknya sih Bu. Kita tuh tekniknya tuh karya seni yang sangat Hasil karya sendiri ya, tanpa melihat contoh gambar lain ya. ya Jadi kita betul kan- Ibu. satu anak itu membuat sendiri gitu Bu, kayak Iya. dari kelompok ini tuh makanan tradisional. Nah, dari satu anak itu langsung digambar ke muralnya. Muralnya langsung gitu Bu. Di setiap anak satu atau tiap kelompok? Untuk Satu kelompok satu Kelompok- tema ya. satu tema. Terus satu anak itu satu. iya terus. Satu tema, satu Maksudnya satu kelompok kan yang ada di kelas tuh ada beberapa kelompok, kalau nggak salah itu 4 ya. Empat dia. Nah, terus yang Terus- satu anak satu? Itu Jadi kayak makanan tradisional. Nah, misal saya bikin tumpeng, terus Alif bikin sate. Nah, itu konsepnya itu bisa seperti itu Bu. Namun jika per bangku membuat ikonik dari setiap daerahnya sama, itu tidak apa-apa. Jadi pokoknya bisa mewakili gitu loh Bu. Jadi seperti itu daerah-daerah. Seluruh Nusantara. Ya betul, seluruh Nusantara. Itu kan sudah bagus menunjukkan kebinekaan. Iya. Selain kearifan lokal ya. Ya Iya, betul. Lalu mengenai itunya Bu, mungkin setelah Ibu melihat dari mural 10-9 ini, yang bikin kagum tuh dari sisi apa dulu? Mungkin kan pasti setiap sisi itu pasti ada yang bikin wah gitu loh Bu. ya apa yang paling menonjol dari Ya. mural kita? Yang paling wow gitu, Iya. yang paling gong gitu Bu, gong. Bahasanya sekarang itu gong. Iya. Dibandingkan mural yang lain, di situ dilihat dari setiap daerah diwakili Yes, betul. setiap ikon. Iya. Jadi itu ya Bu, yang membedakan dari yang lain. Yang lain ada
profesinya, ada agamanya. Ya. Oh iya, jadi cuma satu aja gitu. Kalau yang lain, kalau ini kan beraneka ragam. Mungkin yang Ibu suka dari Mural 10-9 itu dari apanya, Bu? Mungkin dari gradasi warna, terus pengambilan ikonik setiap daerahnya, itu bagaimana? Kalau penempatan lokasinya ada di situ kan, warna yang diambil terang kan. Ya. Nah, jadi itu bisa salah satu daya tarik tersendiri. Karena di situ kan butuh cahaya. Ya sebetulnya itu butuh cahaya. Jadi warna yang diambil sudah betul paling cerah. Cerah, kayak gradasinya itu bagus gitu ya, Bu. Iya, Ya, mantap. masuk. Gitu. Langsung masuk dengan Temanya. Dengan lokasi lokasinya dan juga tema. dengan tema. Jadi itu mungkin bisa buat poin plus ya. Iya. Itu mungkin yang bisa menjadikan kalian Kan juara. Iya. Setelah itu kan setiap daerah kan pasti ada tari-tarinya ya, Bu ya. Kan kalau nggak salah tari yang ada di Bali itu tari piring sama tari jeng nggak sih? Tari ya mendek, tari pendek. Ya betul, tari pendek. Pendek ya, tari pendek. Itu bagus ya, Bu, untuk ditaruh di mural tersebut. Bagus lah. Bagus ya. Karena kan mewakili daerahnya itu. Itu tari apa? Yang pakai itu tari pendek dan pendek sama tari piring. piring. Karena kan kita lihat kalau di tari piring itu sangat wow sekali, sangat gong. Iya. Karena kan sangat indah indah dan sama iconic. ada atraksi itu ya loh, Bu, buat Yang injak-injak injak-injak piring gitu loh. Jadi itu yang bikin wah gitu. Lalu untuk tari pendeknya tuh dengan kelentukan tubuhnya sampai mendet banget itu yang bikin sangat wow sekali. Makanya kita mengambil tema itu yang menggambar tari tersebut. menggambar satu orang atau lebih dari satu? Itu kita Itu bareng-bareng. bareng-bareng kok, Bu. Yang Dari tari itu tarinya itu dari tari Bali itu untuk gambarnya itu satu sama. Namun untuk gradasi pewarnaan dari mulai kostum bentuk dari penarinya itu sama, Bu. sama maksudnya? Sama itu Satu sama orang. satu orang satu tari. Namun kalau Iya. mengenai gradasi warnanya itu beda orang. Soalnya kan itu cewek kalau nggak salah, Bu. Soalnya kan cewek kan pasti pintar mengenai mengaplikasikan warna-warna kan. Jagonya kan make up loh, Bu. Enggak juga. Yang pastinya loh, Bu. Jadi juga ada. setiap cowok itu ada bagiannya sendiri, cewek bagiannya sendiri. Yang cowok itu khusus untuk melamir, setelah itu menggambar, sedangkan cewek itu bagian untuk mewarnai, jadi seperti itu. Soalnya kan pembuatan mahkota, crown, terus kostum dan lain-lain sebagainya kan pasti membutuhkan aplikasi pewarnaan yang pas gitu loh, biar tidak menabrak dengan backgroundnya tersebut. Jadi seperti itu. Ya. Sudah cukup. Sangat puas sekali ya dengan Ibu Novi Ika ini mengenai pembahasan mural kita. Jadi terima kasih sudah menonton podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil ulasan atau review dari siswa-siswi Semanisme yang mana telah menyaksikan mural di kelas 10 ini di kelas 9, baik untuk pembacaan atau ulasan kepada pengunjung akan dibacakan oleh Kak Aulia. Nah, yang pertama yaitu ulasan dari Kezia siswa kelas 8. Komentarnya yaitu perpaduan segmen yang menarik dengan menggabungkan dua konsep yang berbeda. Kemudian sisi yang pertama Hendy Rahmat dari kelas 10-8. Menurut saya, menurut saya dari segi penempatannya kurang, tetapi untuk warnanya sudah cukup. Ini ulasan dari Pak Yudhika. Komentarnya bagus, saya suka. Di sini untuk ulasan dari Ska Febrianti DA
dari kelas 11. Untuk ulasannya yaitu moralnya sangat bagus, idenya sangat bagus. Di sini dari Natasha Eka C, dari siswa kelas 11-7. Komentarnya sangat bagus, kreatif, perkembangannya estetik. Baik, sekian dari Baik, sekian dari Bapak Lurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok 2 Moral Stingray. Di sini kami akan menjelaskan pesan dan kesan kami selama pelaksanaan mural pada semester 2 ini. Dimulai dari Adi. Untuk pesan dan kesan saya yang paling pertama itu pesan saya itu awalnya itu kaget gitu loh, seni budaya ternyata itu ada praktek, yaitu mural yang mana kan juga kita lihat kita juga menyampaikan karena takut tidak bisa menyelesaikannya. Ternyata jika kita kompak itu semua masalah kan cepat terselesaikan. Jadi kuncinya itu kita harus tetap positif aja, jangan pikir aneh-aneh. Untuk pesan saya yaitu semoga banyak itu pelajaran seni budaya dibanyakin prakteknya, karena menurut saya pelajaran seni budaya dengan menggunakan kegiatan ajar praktek itu bisa mengasah kreativitas kita serta mungkin potensi yang ada dalam kita itu yang terpendam jadi keluar untuk berekspresi, jadi seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Eva. Untuk dari saya sendiri, saya sangat setuju sama Kak Arif dan Kak Eva ya. Pesannya itu kita bikin kekompakan untuk menyelesaikan sebuah proyek yang besar ya, dalam artian kan kita mengerjakan gambar di suatu yang gitu. Nah, kunci utama kita harus kompak dan kita tidak boleh egois satu sama yang lain, karena kita di situ itu menjadi satu dan kolaborasi untuk menyelesaikan suatu problem. Untuk kesannya sendiri itu menurut saya itu cukup melelahkan, tapi itu tetap menjadi seru, soalnya itu kan tugas akhir kita di semester 2 ini dan bisa menjadi kenang-kenangan juga. Nah, kalau pesan saya pada pelajaran di luar kelas ini, saya itu seru banget karena bisa mendapatkan pengalaman baru untuk melukis di tembok. Biasanya kan cuma di buku gambar aja kan. Nah, sekarang itu bisa di tembok langsung. Nah, begitu. Nah, kalau pesan saya semoga kedepannya tahun depan lebih seru lagi. Sekian refleksi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.